Bab 129-136. Om Presdir terpikat gadis miskin. Sayang, kau masih di sini. Bukankah hari ini ayahnya berulang tahun, kau tak menemaninya dan memberikan selamat pada ayah mertuamu? Ujar Valeri. Aku sibuk. Tidak ada waktu untuk ku hadiri acara tak penting itu. Ketus Arya. Jangan terlalu sibuk bekerja. Kau harus istirahat. Ucap Valeri. Mendekati kursi kebesaran Arya di ruang kerja rumahnya, dan memeluk leher Arya dari belakang. Terima kasih kau sudah perhatian denganku. Jawab Arya. Sudah tugasku. Aku hanya tidak ingin kau sakit. Kata Valeri. Kau memang istri yang pengertian dan ibu yang baik. Aku tidak sabar ingin cepat bertemu dengan anak kita. Bersabarlah, hanya tinggal 7 bulan lagi. Aku mencintaimu. Arya tersenyum. Dan berkali-kali mengecup punggung tangan istrinya yang melingkar di lehernya. Sayang, apa kau ingin liburan? Tanya Arya, kemana kita akan pergi? Tanya Valeri. Prancis. Kita akan mengunjungi destinasi wisata Bora Bora di sana nanti. Kata Arya. Wisata pulau yang indah itu. Ya, aku ingin pergi ke sana. Jawab Valeri. Kita berangkat lusa. Bicara Arya pada Dini. Terkejut, dengan tiba-tiba suaminya datang dan berkata yang tidak dimengertinya. Kau menginginkan kita liburan bukan? Lusa kita berangkat ke Bora Bora. Siapkan apa yang kubawa. Bukannya kau tidak ingin kita pergi? Aku sudah mengatakannya pada ibu. Aku sudah mengambil tiket liburan kita dari ibu. Jadi, jangan banyak tanya. Bagaimana dengan Nona Valeri? Tidak perlu khawatir. Dia tidak akan ikut bersama kita. Jawab Arya dingin. Dini mengangguk, dengan menahan senyumnya. Malamnya. Tuan, aku sudah kusiapkan makan malam. Sebaiknya Tuan dan Nona Valeri segera makan. Ujar Dini. Aku akan makan di luar bersama Valeri. Jawabnya. Iya. Kami akan makan di luar. Jadi, makan saja masakanmu itu sendiri. Ujar Valeri. Mengikuti langkah suaminya dari belakang. Baiklah. Sedih Dini. Dini menghentikan langkahnya. Dadanya tiba-tiba nyeri. Dirinya diam mematung, memandangi punggung suaminya yang semakin jauh semakin menghilang ditelan pintu dibawa pergi oleh Valeri. Dini, apa benar Arya mengajakmu honeymoon? Tanya Bu Amira yang datang ke rumah Arya. Dan akhir-akhir ini setiap pagi dia selalu mengunjungi Dini. Sepertinya begitu, Ibu. Dia memberikan aku tiket liburan ke Bora Bora dari tiket yang dibelikan Ibu, bukan? Aku akan memanfaatkan waktu liburan ini dengan sebaik mungkin, mengingat Tuan Arya rela meninggalkan pekerjaannya dan Nona Valeri hanya untuk mengajakku berlibur. Perkembangan yang bagus. Nikmati liburanmu, sayang. Mengusap lembut kepala menantunya, dan mengecupnya. Dibalas senyum manis dari Dini, kemudian memeluknya. Akan kubawakan banyak oleh-oleh untuk kalian. Tak perlu sayang, kau nikmati saja liburanmu bersama suamimu. Tak apa Ibu. Tuan juga tidak akan keberatan mengantarku membeli oleh-oleh untuk kalian. Kata Dini. Baiklah. Jika tak sempat, tak perlu ya. Ini tentang honeymoon kalian, bukan tentang oleh-oleh. Iya, Ibu. Jawab Dini. Di mansion Pratama, Pak Barma dan Bu Amira berbincang. Kau yakin Arya akan berangkat? Mengingat sebelumnya dia menolak keras untuk honeymoon dengan Dini. Ujar Pak Barma. Dia sendiri yang meminta tiket itu padaku. Katanya untuk menebus kesalahannya karena tidak menghadiri acara ulang tahun mertuanya. Ucap Bu Amira. Semoga saja mereka benar-benar bisa bersenang-senang. Aku jadi khawatir. Tapi semoga ini awal yang baik untuk hubungan mereka yang kita kira mereka bahagia.
Setelah kejadian yang terjadi di hari anniversary kemarin, itu membuatku sangat kecewa. Ibu yakin mereka ditakdirkan untuk bersama. Semoga saja Arya sadar akan ketulusan Dini, dan suatu saat bisa memperlakukannya dengan baik tanpa dendam. Kata Bu Amira. Tuan, kita harus segera masuk. Ujar Dini pada Arya yang sudah siap liburan dan saat ini sudah berada di bandara. Sebentar lagi. Jawab Arya. Sebenarnya siapa yang Tuan tunggu? Ah, itu dia. Ujar Arya membuat Dini melirik. Dini menatap seseorang yang membuat suaminya rela berdiri dan menunggu lama. Untuk apa dia kemari? Apa dia ingin mengantar keberangkatan kami? Ayolah, kami hampir terlambat, dan malah datang. Umpat Dini dalam hati, melihat Valeri berjalan sedikit tergesa ke arah mereka. Apa aku terlambat? Maafkan aku. Tadi jalanan sangat macet karena ada kecelakaan, jadi arus jalan dialihkan. Oh, ya. Tapi saat kami pergi tidak ada yang terjadi kecelakaan. Maka dari itu aku sangat sial. Tidak apa sayang. Jika seperti ini, kita terus terang saja dari awal. Kita belum terlambat. Syukurlah kau bisa datang dengan segera. Memeluk Valeri kelewat mesra di depan istrinya lain sendiri. Baiklah. Ayo kita masuk, biar ku bawakan kopermu. Kata Arya. Terima kasih. Jawab senyum Valeri. Sebelum keduanya melangkah, Dini mencekal lengan Arya. Tuan, kenapa dia di sini? Dia akan ikut bersama kita. Jawab Arya dingin, apa maksudmu? Kenapa? Apa yang salah dengan dia ikut? Kita pergi karena akan honeymoon. Dan ini acara kita. Honeymoonmu itu sudah berubah menjadi babymoon. Dari awal aku menyetujui liburan ini karena Valeri menginginkan liburan. Dan dia istriku, kau tak berhak melarangnya pergi denganku. Tapi, Tuan, bagaimana bis? Kau ingin tetap berangkat atau pulang sekarang juga? Aku tidak memaksamu untuk ikut denganku. Dini menatap nanar suaminya yang menggandeng istrinya pergi. Kemudian menyusulnya dengan menyeret sendiri kopernya. Dini juga harus memikirkan jika dia kembali pulang ke rumah, dia akan mengecewakan semua orang. Jadi ingin tak ingin, dia harus pergi dengan suaminya dan istri kedua suaminya. Bahkan sudah duduk di dalam pesawat pun, Dini tetap terabaikan. Mereka memang duduk bertiga, posisi Dini di samping jendela, di sampingnya Arya dan Valeri. Arya berada di tengah, tapi seluruh perhatian suaminya berada pada wanita lain di sampingnya. Lihatlah sekarang, kepala wanita tertidur di bahu suaminya, dan tangan keduanya saling menggenggam. Jika dilihat, mereka berdua yang terlihat seperti pasangan suami istri sejati, dan Dini orang ketiganya. Di sisi lain, bagaimana? Tanya Darwin. Mereka sudah berangkat, Tuan. Bertiga. Jawab. Faris selesai menyelidiki, bertiga. Apa maksudmu? Memutar tubuhnya berhadapan langsung dengan kaki tangan kanannya. Coba jelaskan. Pinta Darwin. Maaf, Tuan. Dia memang pergi dengan istrinya, tapi dia juga mengajak istri kedua bersama mereka. Ujar Faris. Kau mengatakan, dia akan pergi honeymoon dengan istrinya kan? Lalu untuk apa dia mengajak pelakor bersama mereka? Nya bersama, itu yang sedang saya cari tahu, Tuan. Brongsek. Kurang ajar pria itu. Geramnya mengepalkan tangan. Arya Rasvan Pratama. Kau akan menyesal. Geramnya sambil memasukkan tangan pada kantong celana bahannya dan mengepal erat di dalamnya. Bab 130-135. 3 bulan kemudian. Waktu berlalu dengan cepat dan selalu bertahan menyeimbangkan tubuh di papan yang dilewati. Usia kehamilan Valeri kini menginjak 5 bulan dan 4 bulan kemudian ia akan melahirkan. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan Valeri setelah pernikahannya, Bu Clara datang berkunjung ke rumah Arya untuk menemui anaknya. Di ruang tamu,
Valerie banyak berbincang sekali dengan ibunya. Ia menceritakan bagaimana kesannya tinggal di rumah itu, suka maupun duka yang dirasakan. "Ibu, bisakah ibu berbicara dengan Arya untuk ibu bisa tinggal di sini saja bersamaku? Aku mulai muak dengan tingkah laku wanita itu yang sudah mulai berani. Mungkin dengan adanya ibu di sini bisa membantu diriku memberi pelajaran padanya," kata Valerie. "Memangnya apa yang dia lakukan?" tanya Bu Clara. "Ci, ibu tidak tahu bagaimana sikapnya saat ini setelah berubah. Dia menjadi wanita yang menyebalkan, menyusahkan dan keterlaluan. Bukan hanya aku, tapi Arya juga sangat kesal padanya. Kurang ajar sekali wanita itu. Dengan beraninya meninggi sampai mengganggu dirimu. Maka dari itu, saat aku menyuruh dia selalu menolak dan lebih mengerjakan keperluannya sendiri. Jika seperti ini, bagaimana aku bisa memberi pelajaran padanya? Tapi bagaimana ibu bisa berbicara dengan Arya? Apa alasan ibu untuk tinggal di sini? Walaupun rumah ini besar dan cukup 100 orang, ibu yakin Arya tidak suka jika ada orang asing di rumahnya. Katakan saja ibu ingin menjagaku yang sedang mengandung. Usia kehamilanku menginjak 5 bulan dan sensitif, maka dari itu harus ada yang bisa menjaga. Arya tidak mungkin bisa menjagaku seharian karena dia harus bekerja. Baiklah, akan ibu coba untuk berbicara pada suamimu. Ibu juga senang jika akan tinggal di rumah besar ini, rumahnya besar, luas, mewah dan pastinya ibu bisa pergi denganmu berbelanja nanti. Karena ibu memiliki menantu sangat kaya raya yang uangnya bisa diporoti," ketus Bu Clara bersiasat. "Maka dari itu ibu harus mendapatkan izin dari Arya. Ambil hatinya agar dia bisa melihat ketulusan ibu." Iya. Ibu akan berbicara dengannya setelah ia pulang nanti. Aku yakin Arya tidak akan menolak. Ibu kan ibu mertuanya," ujar Valerie. "Apa yang ibu mertua ingin bicarakan denganku?" tanya Arya yang sudah lama pulang, dan langsung mengobrol dengan Bu Clara. "Begini menantu, kau tahu dan kita semua juga tahu jika Valerie sedang mengandung. Usia kehamilannya sudah 5 bulan, kau tahu jika wanita hamil di awal kehamilan pertama sangat rawan dan sensitif. Valerie sering mengeluh pada ibu jika tidak ada orang yang bisa menemani atau membantunya saat kau bekerja. Maka dari itu ibu ingin jika ibu bisa tinggal di rumahmu agar bisa menjaga Valerie. Kenapa ibu mertua harus berbicara denganku? Kau berhak atas anak, cucu, dan rumah ini. Aku salut jika ibu memang ingin menjaga Valerie, aku juga senang jika ibu bisa bersama dengannya membantu, menjaga, dan mengurus keperluan Valerie saat diriku tidak bersama dengan istriku. Jadi, kau mengizinkan ibu tinggal bersama kalian di rumah besar ini?" "Iya," jawab Arya. "Ibu berjanji akan menjaga anak dan istrimu dengan baik. Tidak lama, hanya sebentar sampai Valerie melahirkan saja. Jika perlu ibu bisa tinggal di sini sekarang juga," saran Arya. "Tidak perlu. Besok saja ibu pindah kemari. Ibu harus menyiapkan barang-barang ibu yang dibawa untuk tinggal di sini. Jika ibu mertua tinggal di sini, bagaimana dengan ayah mertua? Untuk dia, itu bisa diatasi. Toh ayahnya Valerie sibuk bekerja. Ada pembantu juga yang bisa mengurus semua keperluannya dan bisa menjaga diri juga. Yang terpenting sekarang adalah kebutuhan dan keselamatan Valerie yang akan melahirkan pewaris," keke Bu Clara di akhir. "Baiklah," jawab dingin Arya. "Ibu harap kau tidak keberatan." Telisik Bu Clara melihat menantunya. "Tidak, sama sekali tidak keberatan. Aku jadi terbantu karena Valerie ada yang menjaga," jawab Arya. "Iya, masalahnya ibu takut jika istri pertamamu itu mencoba untuk mencelakai Valerie dan juga bayinya. Kau juga tahu sendiri jika sikapnya sudah mulai berubah lebih berani. Untuk dia, aku tidak memperdulikannya lagi." "Oh,
Ibu senang jika Valeri mendapatkan suaminya yang perhatian seperti dirimu. Walaupun kau memiliki 2 istri, kau tidak menerapkan keadilan pada salah satu istrimu dan berfokus pada 1 istri saja. Arya tersenyum kaku. Dari balik dinding, Dini tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Bagai bencana baru mendengar jika Bu Clara akan tinggal di rumah Arya dengan maksud menjaga Valeri. Bagaimana tidak, itu tandanya akan ada 2 orang yang akan membuatnya tersiksa di rumah itu. Jika Bu Clara tinggal di sini, bagaimana dengan nasibku? Aku pasti akan semakin tersiksa dibuatnya. Ujar Dini berbicara kecil. Bab 136. Bagaimana hari-harimu di rumah bersama anggota keluarga itu, Din? Tanya Bu Amira. Semuanya berjalan baik-baik saja, Bu. Ibu tidak yakin akan hal itu. Apalagi ditambah ibunya Valeri yang tinggal di sana. Pasti kedua makhluk itu sudah membuat menantuku susah, iya kan? Dini mencoba untuk tersenyum pada ibu mertuanya agar tidak membuat khawatir. Ibu juga tidak tahu harus bagaimana lagi pada Arya. Segala cara ibu sudah lakukan agar tidak menindasmu, tapi upaya itu selalu gagal karena dia lebih memihak keluarga itu. Tidak apa-apa, Bu. Untuk saat ini aku mampu menjalaninya. Jawab Dini tegar. Ibu merasa bersalah karena sudah menjodohkanmu dengan Arya, tanpa tahu kehidupan setelahnya yang ternyata hanya memberikan luka. Gara-gara perjodohan ini kau terseret dalam sebuah penderitaan. Maka dari itu sekarang ibu memutuskan untuk melepaskanmu, Din. Maksud ibu? Dini tidak mengerti apa yang ibu mertuanya katakan. Ibu pikir sebaiknya kau dan Arya bercerai, Nak. Kau bisa mencari dan menikah dengan laki-laki yang bisa memberikanmu kebahagiaan, dan keluarga mertua yang lebih baik dibandingkan kami. Apa yang ibu katakan? Aku tidak percaya jika ibu akan berpikir sejauh ini. Karena kau menderita, Nak. Kau sendiri pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupmu, bukan? Lalu, untuk apa kau mempertahankan pernikahan yang tidak berarti ini? Saat itu ibu datang ke rumahku dengan memohon agar aku menerima perjodohanmu, bukan? Jika aku menerimanya, maka dengan begitu tandanya aku sudah siap untuk segala konsekuensinya. Semua terserah padamu. Ibu hanya menyesal menjadikan wanita baik seperti dirimu sebagai taruhan. Jika suatu saat nanti kau bukan menantu ibu lagi, ibu ikhlas menerima kenyataannya. Perkataan Bu Amira membuat Dini termenung sedih tidak mampu berkata-kata lagi. Dia dilema kebingungan harus berkata apa melihat Bu Amira yang terlihat menyesal dari wajahnya. Kau pagi sekali datang kemari. Kau juga pasti belum sarapan apapun, pelayan mungkin sudah menyiapkan sarapannya. Kita sarapan saja dulu, ya. Pinta Bu Amira. Lalu, bagaimana dengan semua orang? Ayah mertua, Luna dan Tuan Darwin juga belum turun. Tanya Dini yang sedari tadi tidak melihat anggota keluarga Pratama yang lainnya. Sebentar lagi juga mereka akan turun. Mungkin sedang bersiap. Memahami perkataan Bu Amira, Dini pun pergi bersamanya ke ruang makan. Wah, senang sekali melihat nyonya muda datang berkunjung. Ujar Bu Ashna dengan senyum lebarnya. Aku meminta menantuku yang cantik ini datang, dan tidak disangka ia datang larut pagi sekali. Jawab Bu Amira. Keputusan nyonya besar sangat baik. Sangat senang rasanya melihat istri tuan muda ada di sini. Kata pelayan lain. Ibu, apa sarapannya sudah siap? Aku harus berangkat ke perusahaan pagi sekali. Teriak seseorang sambil menuruni tangga. Semuanya sudah siap, Nak. Bicara Bu Amira menyahut. Kakak ipar. Kakak ada di sini, kapan datang? Tanya Darwin saat sampai di ruang makan. Iya, kebetulan ibu memintaku datang kemari. Jadi, aku ada di sini. Jawab Dini. Seharusnya aku bangun subuh sekali untuk menyambut kakak. Aku senang akhirnya kakak berkunjung ke rumah ini. Tidak denganku.
Nada tinggi seseorang sampai semua orang melihat ke arahnya. Luna terlihat berjalan ke arah mereka dengan tas selempang kuliahnya. Aku tidak senang jika wanita ini menginjakan kaki di mansion ini. Untuk apa juga dia datang? Dia hanya akan mengotori seluruh mansion ini dengan tubuhnya. Hardik Luna saat sampai. Luna, jaga bicaramu. Kau harus hormat karena dia adalah kakak iparmu. Ujar Bu Amira memberi nasihat. Namun, bukan Luna namanya anak yang pembangkang dan tidak mendengarkan nasihat orang lain. Aku tidak memiliki kakak ipar seperti dia. Kakak iparku hanya Kak Valeri, dia adalah istrinya Kak Arya. Jadi, jangan anggap orang lain bagian dari keluarga kita. Luna, ini saatnya untuk sarapan. Jika kau hanya ingin berdebat, pergi saja ke pengadilan. Jika kau tidak berniat sarapan kali ini, kau boleh langsung pergi ke universitasmu. Bicara Pak Barma juga yang baru turun. Luna pun langsung terkesiap dan seketika terdiam, ia pun duduk dengan kesal di kursi meja makannya. Jangan diambil hati. Luna memang seperti itu. Bisik Darwin yang duduk untuk sarapan di sebelah Dini. Dini hanya tersenyum paksa. Ia sudah tahu bagaimana Luna yang dulu merupakan teman sekelas kuliahnya. Para pelayan pun segera menyajikan makanan pada masing-masing piring keluarga itu. Dibantu dengan Dini yang menolak untuk disajikan, dan memutuskan untuk menyajikan pada anggota keluarga membantu para pelayan lebih dulu. Menu sarapan mereka pun sangat banyak pilihan masakan yang bisa menjadi teman makan mereka. Menu spesial Bu Ashna untuk sarapan keluarga pertama kali ini adalah berbahan ikan. Setelah menu lain disajikan, Dini mengambil piring isian ikan yang sudah diolah menjadi masakan itu, dan akan menyajikannya pada Darwin yang menginginkannya. Namun, saat ingin menyajikan pada piring Darwin, tiba-tiba saja perut Dini bergejolak merasakan mual dan ingin muntah lalu terasa pusing dan meriang yang dirasakan di sela Bu Amira, Luna, dan Pak Barma yang tengah melahap sarapan mereka. Entah apa yang menyebabkannya seperti itu saat penciumannya menangkap aroma amis ikan yang menyengat dan menusuk sampai membuat dia mual. Hoek, huk hek. Dini menutup mulutnya merasa mual dan ingin muntah yang mengganjal di tenggorokan. Dia meletakkan kembali piring tersebut dengan gemetar. Spontan semua orang saat makan termasuk Darwin yang di dekatnya melirik ke Dini. Din, ada apa? Kau baik-baik saja? Tanya Darwin berdiri dengan khawatir meletakkan tangannya di bahu Dini. Apa yang terjadi denganmu? Hampiri Bu Amira juga yang menghentikan makannya. Tanpa menjawab karena muntah yang sudah tidak tertahankan lagi, Dini berlari terbirit-birit menuju toilet. Wanita pengganggu. Aku jadi tidak berselera untuk makan lagi. Ujar Luna sambil menggebrak meja makan dan dengan marah memutuskan untuk pergi ke universitasnya tanpa menyentuh sarapannya. Sedangkan semua orang di mansion sedang disibukkan dengan Dini yang membuat kekhawatiran melanda. Di wastafel dia berusaha mengeluarkan muntah yang terus menyiksanya. Saat akhirnya lebih terasa reda dan lega, ia membuang muntah itu dan membasuh wajahnya. Terlihat sekali wajahnya sangat lesu dan pucat. Dia juga merasakan kelemahan dan pusing saat itu. Membuat Bu Amira dan Darwin yang sedari tadi menunggu di luar, dibuat khawatir saat Dini keluar. Din, muntahmu sudah mulai reda. Apa yang kau rasakan saat ini, nak? Wajahmu juga pucat sekali. Hampiri Bu Amira dan setengah memeluk dari samping. Aku pus. Belum saja menyelesaikan kalimat yang ingin dikatakan, kesadaran Dini menurun dan tumbang tidak sadarkan diri. Dini, Darwin, apa yang terjadi dengannya? Panik Bu Amira yang menahan Dini pingsan. Dini pun dipegang alih oleh Darwin. Sebaiknya kita bawa Dini ke rumah sakit, Bu. Sepertinya dia kurang sehat, kata Darwin yang menggendong Dini ala bridal style untuk membawanya ke rumah sakit. Dengan panik dan khawatir yang bercampur aduk,
Perasaan Bu Amira sepanjang jalan melihat wajah Pasi Dini menjadi semakin tidak tenang. Ia terus saja menyuruh Darwin untuk melajukan mobilnya cepat.